pecinta sepak bola tanah air, dunia sepak bola Indonesia tengah bergolak dengan berbagai berita menarik dan penuh kejutan. Dari status Ole Romeni, rencana PSSI menambah pemain naturalisasi jika lolos Piala Dunia 2026, hingga persiapan timnas Indonesia yang tiba di Solo untuk menghadapi Filipina. Inilah kabar terbaru dan terlengkap yang sudah kami siapkan untuk Anda. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga bekas suara soal naturalisasi Ole Romeni dan rencana menambah pemain naturalisasi untuk Piala Dunia 2026. Arya Sinulinga menjawab rasa penasaran netizen tanah air pecinta timnas Indonesia perihal naturalisasi tersebut. Seperti yang diketahui bersama bahwa Ole Romeni disebut sudah siap dinaturalisasi oleh PSSI guna membela timnas Indonesia. Namun kabar terkait proses naturalisasi sang pemain belum juga muncul. Arya Sinulinga pun menjelaskan status terkini. Arya menyebut masih ada yang perlu disiapkan dalam proses naturalisasi pemain. Hal ini berlaku tak hanya untuk Ole Romeni, tetapi dua pemain lain yang juga dinaturalisasi ditambah DPR yang masih reses. Harapan Arya tentu sama dengan publik tanah air ya, khususnya untuk Ole Romeni sudah tersedia saat skuad Garuda menghadapi Australia pada Maret 2025 mendatang. Arya Sinulinga mengatakan memang ada beberapa dokumen yang harus kami siapkan lagi. Kemudian kita juga tahu kebetulan DPR-nya reses juga. Kan kita ada dua pemain ini, kitanya yang telat sehingga proses masih dan DPR-nya sudah reses. Sehingga nunggu juga mereka. Dua pemain itu jadi masih menunggu. Hitungan kita untuk Australia mudah-mudahan gak jauh beda ya. Jadi oleh kita tunggu masih proses. Seperti kata Ketua Umum PSSI, kita tunggu aja. Ini pasti kita kerjakan. Kita juga tidak mau mepet-mepet, tapi memang waktunya, persiapannya, dan dokumennya harus kita persiapkan detail. Ada proses-proses yang harus kita lakukan. Kita usahakan semaksimal mungkin. Selain itu, Arya juga menyinggung soal peluang PSSI menaturalisasi pemain jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Secara tidak langsung, Arya tak menampik jika PSSI akan mencari pemain berkualitas apabila lolos Piala Dunia. Saat ini, sejumlah pemain masih dijajaki. Namun selain Ole Romeni, tim Gepens dan juga Dion Mark, belum ada lagi pemain yang diseriusi PSSI untuk naturalisasi. Sampai hari ini belum ada, dan ada isu kemarin dari Jepang yaitu Ayase Ueda, nggak ada, itu hanyalah hoax. Kalau Jairo Rightwald itu juga masih berat, Jordi Wernman juga tidak ada, dan untuk Mauro Zylstra kita godok dulu mana yang kurang. Memang namanya sudah masuk tapi prosesnya masih berjalan. Bukan janji ya, tapi kita lihat dulu kelengkapan dan segala macamnya. Arya pun juga meminta kepada masyarakat untuk memahami cara berpikir ala Erick Thohir dalam membangun sebuah tim kuat untuk ajang internasional yang bergengsi. Timnas Indonesia harus siap dengan kekuatan terbaik untuk tampil di Piala Dunia, karena ajang ini bukanlah ajang yang main-main. Arya mengatakan bahwa Erick Thohir itu bekerja melihat tingkatan. Makin berat, maka yang dicari harus sesuai dengan itu dan cara berpikirnya seperti itu. Ada yang bilang, sudah cukup kok sekarang, atau maaf nih yang berjuang dari awal masa nggak ikut nanti. Masalahnya kalau kita pakai logika itu, kita nggak bisa bersaing di sana ya, di Piala Dunia, dan ini nggak main-main. Demikian imbuh Arya Sinulinga. Selain itu, dari rencana naturalisasi ke timnas tiba di Solo, tidak hanya soal rencana jangka panjang, persiapan jangka pendek juga menjadi fokus utama. Setelah tiba di Solo, timnas Indonesia langsung digembleng untuk mempersiapkan laga penting menghadapi Filipina. Wah, kira-kira bagaimana ya atmosfer latihan di sana? Timnas Indonesia langsung tancap gas untuk menggelar persiapan jelang menghadapi timnas Filipina pada pertandingan penentuan Grup B Piala AFF 2024. Sesi latihan dibagi menjadi dua kelompok yang berbeda. Setelah mendarat di Bandara Adi Sumarmo, Kabupaten Boyolali pada Rabu 18 Desember pagi, timnas Indonesia langsung menghela sesi latihan di Stadion Sriwadari Solo pada sore harinya. Hal ini merupakan agenda latihan perdana skuad Garuda menjelang laga melawan Filipina. Partai hidup dan mati yang menentukan nasib kedua tim menuju semifinal itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 18 Desember malam. Menariknya, sesi latihan timnas Indonesia ini dibagi menjadi dua kelompok.
Kelompok yang pertama berlatih di pinggir lapangan, mereka menjalani latihan ringan untuk proses recovery atau pemulihan di atas matras. Kelompok ini terdiri dari pemain-pemain utama skuad Merah Putih yang bermain dalam durasi yang panjang pada pertandingan terakhir melawan Vietnam pada Minggu 15 Desember malam. Setidaknya ada 8 pemain di kelompok ini, yakni Muhammad Ferrari, Asnawi Bangku Alam, Pratama Arhan, Doni Tri Pamungkas, Ahmad Maulana Syarif, Arhan Fikri, Rafael Strek, hingga Muhammad Raihan Hanan. Sementara itu, satu-satunya pemain yang absen pada sesi latihan ini adalah Kade Arel. Bek asal Bali United ini sudah menjadi andalan Shin Taeyong pada 3 pertandingan terakhir Grup B Piala AFF 2024. Kade Arel sebetulnya sempat terlihat ketika para pemain, staf pelatih, dan ofisial timnas Indonesia melingkar sebelum memulai latihan. Namun, ia tampak mencolok karena jadi satu-satunya pemain yang menggunakan jaket berwarna merah. Dan ketika sesi latihan dimulai, Kade Arel langsung diminta untuk keluar dari lapangan. Setelah itu, bek berusia 19 tahun ini tak muncul dalam sesi latihan. Kelompok kedua, ketika pemain-pemain utama berlatih di pinggir, mayoritas pemain lainnya menjalani sesi pemanasan dengan berlari mengitari lapangan sebanyak 2 kali. Kelompok yang ini dipimpin langsung oleh pelatih fisik timnas Indonesia, yaitu Shin Sang-yu. Di kelompok ini ada pula pemain-pemain yang menjadi andalan seperti Marcelino Ferdinand hingga Hoki Caraka. Namun pemain yang disebut paling awal juga sempat absen pada laga terakhir karena sanksi kartu merah. Pertandingan Indonesia kontra Filipina bakal menjadi partai hidup mati untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Saat ini pasukan Shin Taeyong mengemaskan poin 4, sementara Filipina mengoleksi 2 angka. Jika Filipina menundukkan Vietnam, maka The Azkals punya 5 butir. Bila mereka bermain seri, akan mengantongi 3 poin saja. Faktor mental juga akan menjadi penentu hasil akhir pertarungan timnas Indonesia melawan Filipina. Meski Muhammad Ferrari dan kawan-kawan tampil di depan pendukung fanatik di Solo, tak jadi jaminan bisa dengan mudah menjinakkan Filipina yang diperkuat hampir 100% pemain naturalisasi mumpuni. Nah, itulah rangkuman kabar terhangat dari dunia sepak bola Indonesia. Dari rencana besar PSSI hingga persiapan timnas yang terus dimatangkan, semua dilakukan demi membawa nama Indonesia lebih bersinar di kancah internasional. Terus dukung timnas Garuda dan jangan lupa ikuti perkembangan selanjutnya hanya di Kamus Bola. Sampai jumpa dan tetap semangat mendukung sepak bola Indonesia.